Nggak ada bunyinya. Apa boleh kami ingin mewawancara ibu sebentar? Tema kami mewawancara ibu tentang bullying. Bullying. Ya. Mungkin dari kelas berapa? Itu satu. Satu. Apa yang ibu ketahui tentang perlindungan? Bullying tadi, kok jadi perlindungan ya? Karena bullying itu kan memang ada perlindungan ya. Jadi kalau menurut ibu, bullying atau perlindungan itu sebenarnya sudah dari zaman dulu, bukan istilahnya tadi. Sekarang tuh baru istilah bullying, perlindungan ya. Jadi kalau zaman dulu dari zaman itu sebenarnya sudah ada. Jadi mengganggu anak lain, mengakui kawannya dalam hal fisik. Jadi bullying itu bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk fisik. Perbuatan tidak menyenangkan yang mengganggu orang lain, melecehkan orang lain. Apa saja sih yang sebelum itu? Bullying dan saya sebutkan ya, yang namanya verbal, kalau kata-kata, fisik, seolah-olah dirinya paling bagus sedunia ya. Iya kan? Terus bisa yang parah ke fisik. Fisik itu bisa memukul dan sejenisnya. Apa saja dampak bullying ibu ketahui dan bagaimana tindakan ibu? Dampak bullying ya, kalau yang ibu perhatikan ya anak-anak, semua anak-anak itu menjadi lebih tertekan. Ini dampak psikologis itu sebenarnya sangat berbahaya ya, terutama kalau bullying itu banyak terjadi di anak-anak yang pendiam. Jadi dampak psikologisnya itu mereka jadi lebih mengecilkan diri, ya, sulit bersosialisasi. Apa yang membuat seseorang melakukan bullying itu? Jadi kalau ada anak yang bisa melakukan bullying, bisa jadi karena faktor lingkungan atau faktor keluarga. Jadi perilaku yang dia buat itu untuk melampiaskan keadaan dia di rumah, atau memang sudah karakternya seperti itu ya. Gimana perundangan dasarnya terjadi sih bu? Perundungan biasanya terjadi sering di sekolah ya, atau di lingkungan pertemanan antar tetangga itu. Tapi yang sering terjadi di sekolah karena kan anak-anak banyak terkumpul jadi satu tempat ya. Apa saja bullying itu terjadi? Apa saja bullying? Oh kapan? Kapan? Biasanya pada saat jam kosong ya, jam istirahat. Jadi pada saat lepas dari pengawasan guru dan orang tua itu biasanya terjadi tindak bullying tadi. Siapa saja yang terlibat dalam tindakan bullying itu? Terlibat ya antara anak-anak itu sendiri ya. Kemudian kontrol dari temannya juga kurang. Proses pembiaran seharusnya kalian ya sebagai anak. Kalau di sekitar kamu melihat teman kamu diganggu, dibully, jangan kalian biarkan. Kalian harus jadi pahlawan, jadi pembela nomor satu, pembela bullying. Jadi kalau ada temannya diganggu, kalian bela jangan sendiri. Nanti takutnya kalian yang kena bully juga. Bersatu bersama teman-teman yang lain untuk mengatasi bullying itu harus kerjasama. Atau kalau kalian tidak mampu bisa lapor ke guru. Pertama ke guru ke wali kelas, atau ke guru BK, atau ke guru mata pelajaran. Bisa jadi semua guru akan menampung setiap cerita anak ya. Mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja? Bullying sering terjadi di kalangan anak dan remaja karena mungkin anak-anak tuh belum terlalu paham masalah perasaan, psikologi. Anak-anak lebih banyak belum memikirkan punya perasaan rasa malu, jadi dia tidak peduli apakah temannya merasa malu, apakah temannya merasa tersakiti. Jadi di usia-usia anak-anak remaja itu mereka masih pikirannya masih labil, dia belum dewasa, jadi pikirannya belum jauh ke depan, belum memikirkan apa efek atau dampak dari bullying. Mengapa pelaku tersebut melakukan tindakan bullying sih? Anak ya, biasanya dia merasa kuat, dia punya power, gitu ya. Jadi
tindak pelaku bullying bukan hanya anak-anak yang terkesan nakal, ada anak yang dia merasa dirinya lebih pandai, merasa dirinya dalam hal fisik jauh lebih baik dari temannya, ya jadi merasa lebih dari temannya yang lain. Nah, itu ada faktor agama itu yang harus. Jadi di dalam agama kan jadi tidak boleh untuk menyakiti orang lain, gitu kan? Nah, itu harus dimasukkan. Bagaimana menurut Ibu cara yang tepat untuk mengatasi kejadian bullying di sekolah? Oh ya, ya cara yang tepat ya. Ini untuk anak ya, untuk anak-anak seperti kalian harus mengamati. Jangan belajar pada saat istirahat. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, perhatikan lingkungan sekitar. Oh, kalau ada teman kita yang diganggu, ada yang disakiti, kita harus jadi pembela nomor satu. Tidak harus langsung membela, nanti takutnya terjadi keributan, langsung lari lapor ke guru. Itu untuk siswa ya. Kalau untuk guru sendiri, ya harus lebih jeli juga. Tadi pertanyaannya mengatasi ya Iya, perlindungannya. Jadi guru juga harus jeli juga memperhatikan anak-anak. Kemudian anak dinasihati. Kemudian kalian juga jadi siswa jangan yang lemah, harus jadi pribadi yang kuat. Kalau kita lemah, kita akan ditinggalkan. Jadi kita harus lawan. Bentuk perlawanan itu tidak harus dengan dilawan fisik. Lapor dengan guru, jangan kita diam saja ketika kita dibully. Ya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu.